Silakan dimulai. Ya, Pak. Jadi dari kelompok 2 sendiri itu kami mau bahas tentang biosand filter, Pak. Tepatnya itu pengolahan air limbah laundry dengan biosand filter dan adsorbennya itu pakai arang aktif dan zeolit. Kemudian untuk lokasi penelitiannya itu ada 2, untuk pengambilan sampel dan pengujian sampel. Untuk pengambilan sampel sendiri kami lakukan di Jalan Perjuangan 1 di laundry rumahan gitu. Kemudian untuk pengujian sampelnya dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Lingkungan Fakultas Teknik. Kemudian untuk waktu penelitiannya itu kurang lebih selama 3 bulan, dari bulan September sampai November, terhitung sejak tahap persiapan, penelitian, dan analisis. Kemudian untuk kerangka pelaksanaan kegiatannya, ide studinya itu mengkaji tentang pengolahan limbah cair laundry dengan proses biosand filter menggunakan media pasir dan kerikil. Untuk biosand filternya itu sebagai tempat untuk berkembang biaknya mikroorganisme untuk menurunkan parameter COD dan BOD. Kemudian untuk zeolit dan karbon aktif berfungsi sebagai adsorben untuk menurunkan TSS. Kemudian untuk identifikasi masalah, mengidentifikasi adanya permasalahan limbah cair laundry yang berasal dari usaha rumahan yang berpotensi untuk mencemari lingkungan dengan cara mengolah limbah cair laundry dengan proses biosand filter yang menggunakan media pasir dan kerikil sebagai tempat berkembang biaknya mikroorganisme untuk menurunkan COD dan BOD dan zeolit serta karbon yang berfungsi untuk menurunkan TSS. Kemudian untuk studi literaturnya sendiri, kami mengambil data dan mencari referensi melalui buku tulisan ilmiah, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan pengolahan limbah cair laundry dengan proses biosand filter. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami konsep penelitian dan dapat digunakan juga sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. Kemudian di sini ada variabel penelitian. Kami sudah menentukan untuk variabel bebasnya itu menggunakan variasi media adsorben, menggunakan karbon aktif dan zeolit. Kemudian untuk variabel terikatnya menggunakan TSS, COD, dan BOD. Selanjutnya untuk alat dan bahan penelitian. Untuk alatnya sendiri, rencananya kami itu membuat reaktor biosand filter itu dari plastik, mungkin menggunakan kayak tong sampah gitu, Pak. Cuma untuk ukurannya, untuk volumenya itu kami belum menentukan. Kemudian ada botol sampel, gelas ukur, neraca analitik, cawan Petri, pinset, oven, labu Erlenmeyer, tabung reaksi, kompor listrik, sama vakum set itu untuk menguji TSS, BOD, dan COD-nya. Kemudian ada jerigen untuk mengambil sampel airnya, kemudian pipa PVC, elbow, T, sama keran air sebagai penunjang reaktor kami. Kemudian ada kalkulator dan alat tulis. Kemudian untuk bahan penelitiannya menggunakan limbah cair laundry, kemudian menggunakan kerikil dan pasir untuk biosand filternya, kemudian ada zeolit dan karbon aktif untuk adsorbennya, kemudian ada kertas saring dan aquades. Kemudian untuk teknik pengambilan data, yang pertama itu pengumpulan data primer. Jadi kami mengambil sampel limbah cair laundry pada usaha rumahan di Jalan Perjuangan 1.
Untuk kondisi lokasi pengambilan sampel sendiri itu berada di pemukiman warga, di mana aliran air yang berasal dari usaha laundry langsung dialirkan ke saluran pembuangan umum, sehingga dapat menimbulkan pencemaran seperti berbau dan bisa menyebabkan luapan air. Untuk warna air limbahnya sendiri itu berwarna putih pekat, berbusa, dan keruh. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dilakukan penentuan tinggi media pengolahan dalam reaktor biosand filter, kemudian melakukan pengujian awal dan pengujian akhir dari hasil pengolahan limbah cair laundry pada proses biosand filter dengan variasi media. Kemudian parameter yang diuji adalah TSS, COD, dan BOD. Untuk pengumpulan data sekunder, dikumpulkan dari studi literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat. Kemudian pada data sekunder ini tuh berupa standar baku mutu air limbah dan juga tentang pembuatan dan proses kerja reaktor biosand filter. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama persiapan penelitian. Jadi awalnya kami akan membuat alat, kemudian akan kami rakit sampai dengan uji coba kebocoran alat. Kemudian pembuatan reaktor biosand filter. Nah, reaktor ini terbuat dari plastik dengan ukuran yang belum kami tentukan. Kemudian selanjutnya proses seeding dan aklimatisasi. Jadi sebelum digunakan untuk penelitian itu, media isian pasir dan kerikil terlebih dahulu dilakukan proses seeding dan aklimatisasi. Untuk seeding dan aklimatisasi ini dilakukan secara bersamaan dengan merendam media isian yang telah disiapkan dengan limbah cair laundry selama maksimal 14 hari. Nah, untuk waktu seeding dan aklimatisasinya ini kami masih belum tetapkan 14 hari gitu Pak, soalnya dari beberapa referensi itu ada yang menyatakan harus 4 minggu, selama 4 minggu. Kemudian pelaksanaan penelitian. Yang pertama, kami mengisi bak ekualisasi yang terbuat dari plastik untuk tempat sampel limbah cair laundry yang memiliki volume sekitar 20 liter. Kemudian air limbah laundry ini dialirkan ke reaktor biosand filter dengan aliran downflow yang memiliki volume 16 liter dengan menggunakan media pasir dan kerikil. Kemudian selanjutnya air limbah laundry dialirkan ke reaktor biosand filter, dari reaktor biosand filter ke reaktor adsorben yang memiliki volume 16 liter dengan variasi media zeolit dan arak aktif. Kemudian setelah itu kami analisis TSS, COD, dan BOD-nya baik sebelum dan setelah proses pengolahan. Kemudian pada tahap running dilakukan pengambilan sampel sebanyak 1 kali dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya tahap analisis. Tahap analisis data dan pembahasan. Untuk analisis data sendiri yang kami gunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, di mana analisis dilakukan untuk melihat perbandingan antara pengujian TSS, COD, dan BOD dengan standar baku mutu yang ditetapkan oleh Permen Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air terhadap limbah cair laundry yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik beserta penjelasannya. Kemudian untuk analisis datanya sendiri dilakukan pengujian BOD dengan menggunakan metode Winkler, kemudian pengujian COD dengan menggunakan metode titrimetri, dan pengujian TSS dengan menggunakan metode gravimetri. Kemudian di sini untuk desain alat penelitian kami, Pak. Ini untuk rangkaiannya, ini bak ekualisasinya, kemudian dialirkan ke biosand filternya. Setelah itu dari biosand filter ini dialirkan ke reaktor adsorben. Jadi di sini yang arang aktif, kemudian di sini yang zeolit. Seperti itu.
Ini untuk desain bak ekualisasinya. Kemudian ini untuk desain biosand filternya dengan total tinggi media itu sekitar 70 cm. Kemudian ada reaktor adsorbennya. Itu Pak, sekian dari saya. Terima kasih.